Kaidah yang pertama, disebut ikhtilaf itu, ingat, karena terjadi perbedaan pandangan, perbedaan pendapat dalam menyikapi keterangan-keterangan atau tuntunan-tuntunan beribadah yang diberikan petunjuknya oleh Nabi. Perhatikan, perbedaan pandangan. Alhamdulillah. Pandangan di sini pendapat, bukan mandang satu ke sini satu ke sana, bukan. Ya? Nah, jadi perbedaan pendapat, pandangan dalam menyikapi sikap. Kalau sudah sikap berarti perbuatan, mengerjakan satu amalan. Ya, dalam menyikapi satu tuntunan dalam ibadah pada umumnya, yang petunjuk-petunjuknya diberikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi memberikan petunjuk-petunjuk amalan satu ibadah di kondisi pertama. Nah, cuma ketika beliau tunjukkan itu dengan cara-cara yang beragam, dalil-dalilnya tidak satu, contoh-contohnya beragam. Kalau cuma satu jelas sudah nggak ada ikhtilaf. Makanya kalau sudah kemudian satu contoh, satu dalil, tidak usah berbeda pendapat. Ya, itu nggak ada kerjaan. Ya, karena satu diberikan, karena semua diyakini oleh Nabi sesuai petunjuk Allah, semua bisa mengerjakan hal yang sama. Begitu kemudian Anda bertakbir mengucapkan Allahu Akbar, satu dalil, satu contoh. Makanya ulama nggak ada ikhtilaf dan Anda nggak usah kreatif. Tiba-tiba Anda ngarang Allahur Rahman, ke Allahur Rahman, ada ikhtilaf di kalangan ulama. Oh, tidak ada, Anda yang ngarang di situ. Jelas ya? Nah, kalau kemudian Nabi memberikan tuntunan beragam, contohnya banyak, dipraktekkan sekali, praktekkan ini, kemudian besok praktekkan ini, ada kejadian datang diberikan contoh yang lain, tapi Nabi tidak memberikan keterangan mana yang paling utama nih, ya, sehingga ulama di situ kemudian beristihad melihat berdasar isyarat-isyarat Nabi. Oh, Nabi praktekkan ini, saya ambil ini. Yang lain melihat, oh saya pahamnya begini, saya ambil yang ini. Seperti kasus basmalah, hadisnya 70, dipraktekkan oleh Nabi 4 cara, kadang sir, kadang jahar, kadang tidak dibaca sama sekali, kadang dibaca rakaat pertama dalam subuh misalnya, selanjutnya tidak dibaca lagi. Tapi Nabi nggak pernah mengatakan, nih yang paling bagus yang ini nih, jangan dibaca. Atau nih sir aja bacanya, atau jaharkan sekalian. Tidak. Maka dari itu ketika peluangnya terbuka keseluruhannya, dilihat oleh para ulama, mereka berpandangan kemudian dengan dalam perbedaan yang dibenarkan oleh dalil. Satu mengatakan saya pilih yang dijaharkan, alasan saya begini, petunjuknya seperti ini, dalilnya ini. Yang lain mengatakan saya sir aja, silent. Ini dalilnya, ini yang saya ambil. Menurut saya yang kuat yang seperti ini. Semua perbedaan ini tidak keluar dalam ragam tuntunan dalil dan petunjuk Nabi SAW. Karena itu perbedaan-perbedaan sikap yang nampak dari petunjuk dalil itu yang disebut dengan ikhtilaf. Jelas? Dan dalam pilihan itu tidak pernah kemudian saling memvonis yang lainnya karena mengerti bahwa di situ itu ada petunjuk dalil. Kalau tidak ada dalil itu jadi persoalan. Paham sampai di sini? Baik, jadi kalau sahabat saja, tabi'in saja, ulama saja kemudian tidak saling mencela, tidak saling menghujat, kenapa Anda yang bukan sahabat, tabi'in dan ulama kemudian pandai mencela dibandingkan pandai memahami pendalaman-pendalaman hukumnya? Jelas sampai sini? Nah, Saya belajar di Maroko 2 tahun, mazhabnya Maliki. Maliki Ahlussunnah. Pertama Hanafi, nomor 2 Maliki, nomor 3 Syafi'i, nomor 4 Hambali. Keempat-empatnya Ahlussunnah. Tapi ketika saya pulang kampung, saya tidak bawa mazhab Maliki. Kenapa Ustaz tidak pakai mazhab Maliki? Andai saya pulang ke kampung, saya pakai mazhab Maliki. Mazhab Maliki kalau sholat tangannya lepas ke bawah. Allahu Akbar. Fatihahnya pakai baca kiraan warsh. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Mimnya pendek. Kemudian enggak pakai bismillah. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Enggak ada bismillah. Kunut subuhnya sebelum rukuk. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Baca kunut. Kunutnya enggak bunyi.
andai saya buat sholat subuh seperti ini di masjid dekat rumah saya, Allahu Akbar, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Selesai sholat pasti jamaah komplain semua, tolong sholatnya diulang, tadi imamnya ISIS. Menimbulkan fitnah karena mereka tidak tahu. Di sini diajarkan qiraat sab'ah mutawatirah, ditambah 3 masyhurah, ditambah 4 syadzah, 14 qiraat dipelajari di sini. Ditambah lagi nagham, bayati, soba, nahawan, sika, jaharka, bayati, ras. Faham mereka tajwidnya. Tapi tidak semua masyarakat ngerti. Andai anak pesantren Al-Qur'aniyah sholat di luar masjid, dibacanya qiraat lain, walam yakul lahu kufuwan ahad, maka makmum dengar, wah ini aliran sesat ini. Bukan berarti dia salah, tapi dia takut menimbulkan fitnah. Maka dalam masalah-masalah yang kita sepakati, mari kita berlapang dada. Adapun yang kita sudah berbeda, mari kita terima perbedaan selama dia masih Ahlus Sunnah wal Jamaah. Syekh Abdurrahman Sudes, Imam Masjidil Haram, selama di Makkah nggak pernah pakai bismillah jahar. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Tapi begitu beliau jadi imam di Istiqlal, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Loh, kok si Abdurrahman Sudes di Istiqlal pakai bismillah jahar? Dia tahu orang Jakarta mazhabnya Syafi'i. Mazhab Syafi'i bismillahnya jahar. Mazhab Hanafi Hambali bismillahnya sir. Bismillahirrahmanirrahim. Mazhab Maliki nggak pakai bismillah sama sekali. Ketiga mazhab ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi kalau mayoritas masyarakatnya Syafi'i, jangan bawa mazhab lain karena khawatir memecah belah umat. Menjaga persatuan lebih diutamakan daripada mengamalkan mazhab. Begitu yang diamalkan oleh para ulama. Allahu 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 Allah Allah